globalisasi. Menurut Yusuf Kala tahun 2005, globalisasi adalah kemampuan untuk bekerja keras, kemauan dan kemampuan mengolah sumber daya alam, serta kemampuan dan kompetensi yang dihasilkan oleh pendidikan dan belajar secara tekun dan ulet. Definisi globalisasi secara umum adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah atau negara ke suatu wilayah atau negara lain dan atau masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Contohnya seperti pada alat komunikasi atau handphone. Jika kita ingin berbicara dengan teman yang di luar negeri, kita dapat menggunakan telepon tanpa harus jauh-jauh menemuinya. Kalau dulu orang berkomunikasi melalui telegram dan surat biasa yang memerlukan waktu yang sangat lama. Kalau sekarang kita dapat menggunakan internet yang lebih cepat dan tidak membuang waktu yang cukup lama. Selain untuk berkomunikasi, media tersebut dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Globalisasi memiliki prinsip borderless, yaitu aktivitas yang sebelumnya hanya terjangkau pada tingkat nasional, secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas pada suatu negara. Nah, apa saja sih tantangan globalisasi? Yang pertama, nasionalisme dan internasionalisme. Misalnya dalam sistem ekonomi. Dengan adanya globalisasi, setiap negara di dunia bisa menerapkan atau menyesuaikan sistem ekonomi dengan tren yang sedang berjalan. Misalnya, bisa dilihat dengan munculnya suatu sistem yang dinamakan pasar bebas. Sistem ini akan menghilangkan sejumlah batasan atau hambatan dalam proses perdagangan internasional, seperti berbelanja online, hanya menggunakan HP saja. Jadi, kita tidak perlu datang ke pasar ataupun toko. Yang kedua yaitu westernisasi. Apa itu westernisasi? Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang dimulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Misalnya, di gaya hidup yang bermewah-mewahan atau pergi ke tempat hiburan malam. Itu salah satu aspek globalisasi dari segi budaya. Generasi muda kita masih banyak pula yang turut melestarikan kekayaan budaya kita. Misalnya pada pagelaran seni budaya. Ada yang menampilkan tarian-tarian khas Indonesia maupun busana. Kemudian batik kita sudah terkenal sebagai ciri khas identitas nasional. Yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi, yaitu perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, di satu pihak berkembang golongan masyarakat kaya dan serba mewah. Namun di sisi lain berkembang golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, apa sih contoh ancaman pada globalisasi? Pada masa pandemi COVID-19 yang berasal dari Cina dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Selain itu, berbagai bentuk kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cepat ditiru oleh negara-negara yang lain. Namun, secara tidak langsung, ini telah menjadi ancaman besar bagi nasionalisme bangsa. Yang mana kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh negara yang satu belum tentu cocok untuk negara yang lain. Yang kedua yaitu masuknya budaya atau nilai-nilai kebarat-baratan melalui berbagai media seperti gotong royong. Semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Ancaman yang ketiga yaitu semakin berkurang dan hilangnya nasionalisme seseorang akibat adanya pengaruh globalisasi di bidang politik dan masuknya berbagai ideologi yang dengan mudahnya dan bisa saja diterima oleh sebagian masyarakat sebagai ideologi baru di sebuah negara tersebut. Apa aja sih dampak positif dari globalisasi? Yang pertama, tingkat kehidupan yang lebih baik. Dengan dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih,
merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Dan yang ketiga, penguatan supremasi hukum dan perlindungan HAM. Globalisasi mendukung peningkatan regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, sekarang apa aja sih dampak negatif dari globalisasi? Yang pertama, pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat di tengah globalisasi membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Kesediaan ini memicu masyarakat mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan. Yang kedua, perubahan pola pikir masyarakat. Perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat. 3. Kurangnya peran masyarakat dalam penjagaan keamanan dan kedaulatan. Sebab peran tersebut dipertebalkan sebagai tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Sekian penjelasan singkat mengenai globalisasi. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.